Belum datang. Belum. Lagi perjalanan ya. Halo, selamat siang. Pokoknya sampai kapal naik. Kamu itu tunggu dikasih tahu. Rapat koordinasi penanggulangan bencana di Hotel Desa Bupati Jawa Barat. Datang untuk kita semua, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati. Pada sore hari ini kita berkumpul di Hotel Desa Bupati untuk melakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dihadiri di Jakarta. Untuk mengawali pelaksanaan rapat koordinasi, laporan Ketua Pelaksana kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para hadirin dan peserta rapat koordinasi penanggulangan bencana yang berbahagia. Rapat koordinasi penanggulangan bencana adalah untuk mendapatkan masukan-masukan dari semua pemangku kepentingan pada tahap pra, saat bencana atau saat darurat, dan pasca bencana, agar dapat secara optimal dilaksanakan dan dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana. Meningkatkan koordinasi secara nyata antara pemangku kepentingan, pembahasan isu-isu strategis dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan bencana, serta sarana untuk memberikan dukungan penentuan kebijakan bagi Bapak Gubernur. Yang ketiga, acara rapor penanggulangan bencana ini dilaksanakan selama 3 hari, sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2013. Yang keempat, peserta rapor ini adalah SKPD dan UKPD yang terkait menangani penanggulangan bencana, antara lain juga Kodam Jaya, Armaba, Pangkoops AU, Polda Metro Jaya, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, LSM dan NGO, semuanya berjumlah 72 instansi atau lembaga. Yang pertama kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, rencana kontingensi tingkat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan kepada Gubernur. Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur, rapat koordinasi penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Kami dari penyelenggara mohon maaf apabila penyelenggaraan rapat koordinasi ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Pak Wakil Gubernur. Terima kasih. Demikian dari laporan Ketua Panitia Pelaksana. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pengarahan dan
sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sujud Basuki Cahayapurnama. Silakan. Yang saya hormati dari Badan Penanggulangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan mewakili jadi peserta rapat koordinasi penanggulangan bencana. Selamat sore, selamat sejahtera kita semua. Pertama-tama saya sudah kaget, ini benar-benar serius ini. Tempatnya itu jauhnya luar biasa. Saya memang kurang pergaulan. Saya tidak tahu tempat ini. Itu teman-teman saya yang sering petualang naik motor suka tempat ini. Saya tanya-tanya, dia cerita, oh iya itu ujung banget katanya. Nah saya cuma bayangkan ini maksudnya apa gitu kan. Nah saya juga suka ikut pelatihan-pelatihan. Pasti panitia selalu alasannya satu, supaya peserta tidak bisa pulang. Begitu sampai rasanya sudah mulus kalau mau pulang. Oh ya udah langsung diam saja di sini. Nah tadi sepanjang jalan saya juga cerita sama dari mobil teman-teman. Saya bilang kalau tinggal daerah ini gawat kita ini. Bisa tidak mau pulang lagi, kita diam sini aja. Terlalu jauh. Tapi niatnya pasti ada supaya lebih tenang, mikirkan yang benar. Karena ini yang kedua kali. Nah selama ini kita terus mengulangi yang sama. Terima kasih Pak Arfan, masih terus ikut ambil bagian. Jadi yang dulu belum selesaikan. Nah kita jangan mengulangi yang sama. Saya waktu kuliah, jadi dosen saya pernah cerita 2 orang dengan pengalaman kerja yang sama, 5 tahun kerjanya, tetapi hasilnya berbeda. Itu bedanya di mana? Saya tanya. Bedanya cuma satu ngalami 5 tahun, yang satu ngalami tahun pertama diulang 5 kali. Jadi dia terus melakukan kesalahan yang sama, tapi diulang 5 kali, 5 tahun juga. Nah yang satu berhasil karena dia betul-betul pengalaman dia 5 tahun. Jadi tidak mengalami lagi yang beda. Nah tentu ini bicara koordinasi. Kalau kita bicara koordinasi, salah satu kelemahan bangsa kita ya koordinasi. Itu persoalannya. Termasuk yang paling sederhana. Kalau kita lihat rumah sakit di Singapura, di Penang, sama rumah sakit di kita, beda di mana alatnya? Tidak beda, canggih, sama. Beda di mana? Koordinasi dokter, kata pasien-pasien yang saya tanya. Jadi kalau dokter kita masing-masing keluarkan obat, maunya dia. Kalau di Singapura duduk bareng, putuskan mau kasih obat apa. Nah makanya tidak heran yang punya rumah sakit di Jakarta meninggalnya di Singapura. Karena itu masalah, bukan masalah tidak ada koordinasi. Makanya judul rapat koordinasi penanggulangan bencana Provinsi DKI ini saya kira ya jangan cuma sekedar judul. Ini harus kita duduk bersama. Ambil contoh yang sederhana. Jakarta kan kalau kita kebakaran ya banjir. Gempa ada, tapi belum sempat roboh gitu kan. Saya waktu itu di lantai 27 25. Kalau goyang-goyang begini, angka berapa itu tahun 2009 atau 10 ya? 2009 ya? Nah, saya lagi mikir, itu betul-betul mau lari, saya masih mati juga di tangga, ngapain lari juga capek-capek. Ya kan paling enak tuh tunggu mati, jangan cari mati gitu kan. Ada 3 macam jenis. Kerja setengah mati, cari mati, yang paling sulit tempo. Gila kan cari mati, kerja setengah mati atau tunggu mati. Nah, waktu malam hari itu saya udah pikir, ya tunggu aja tuh. Tapi juga percuma kan. Tapi beruntung itu saya pernah ngalamin. Tapi maksud saya gini, kalau sampai terjadi gimana cara tolongnya? Nah ini butuh Pak Lurah semua kerjasama yang baik. Di Jepang, saya pernah dibawa ke
OB, dia jelaskan fungsi RT RW-nya berfungsi kenapa. Jadi kalau ada terjadi gempa, waktu alat berat datang nolong, itu dia kan ada tempat untuk apa ya, evakuasi saya dan tempat situ. Di situ langsung di absen, ketahuan oh si A, si B tidak ada tempat, berarti masih tertumpuk di rumahnya. Nah waktu alat berat datang itu, si RT RW-nya itulah yang menunjukkan di mana lokasi rumah yang bersangkutan. Jadi bukan sekedar alat berat datang main kerja saja, tapi supaya langsung cepat, karena dia tahu pasti rumahnya daerah sini, ini ada pohon ada yang sisa sekedar sini. Nah ini contoh. Kita balik ke kita soal kebakaran. Saya tadi baru diskusi sama Pak Sudarjo. Kebakaran. Masalahnya di mana? Kenapa bisa meninggal? Dan lagi lurah, ini masyarakat. Orang Jakarta ini hebat tuh. Orang Jakarta ini rata-rata kemampuannya itu menengah ke atas, mampu beli mobil, kredit mobil. Tapi susah beli rumah yang luas di Jakarta, karena rumahnya terlalu besar, mahal. Jadi yang terjadi apa? Punya rumah tidak punya garasi, transportasi umum tidak baik. Jadi malam-malam hampir semua kampung itu tetangga parkir mobil depan rumah, saya juga parkir depan rumah saya. Begitu kebakaran, pemadam tidak bisa lewat karena terhalang oleh kendaraan. Lalu yang terjadi lagi apa bisa contohnya? Kemarin kejadian lagi, saya dilaporkan terus ke kebakaran, pasti dilaporkan. Masyarakat memotong selang, pasti terus kepada kebakaran mengalami berebut, egois menyemprot rumahnya. Itu berebut, bisa dipotong terus selang, marah-marah. Itu juga menghambat. Nah mau ngisi air juga masalah. Ini ada di sub ikut nggak di sini? Di sub ikut ya. Saya juga cerita sama Pak Pristono juga kemarin. Saya sekarang pulang ke Pluit, enak 30 menit dari kantor. Pakai koridor. Tapi semua perapatan yang segini macet ditungguin di sub. Gitu loh. Saya koordinasi kan ini kan. Jadi selalu perapatannya dulu ekor kuning setengah jam. Dari zaman saya masih bujangan, kalau lagi macet, aduh masalah ini setengah jam stuck di situ. Maka di situ restoran-restoran yang jual bebek itu laku tuh di ruang Malaka ini. Ruang Malaka Utara misalnya, nama jalannya. Kalau stuck kita makan dulu aja deh, termales kalau stuck gitu. Tapi sekarang, waduh, tetangga saya itu bilang, pokoknya kalau nunggu Ahok pulang pas enak banget. Tapi begitu saya pergi selesai, wah. Nah sekarang contoh sama, ketika kebakaran terjadi, saya lihat berapa kali kebakaran. Harusnya begitu kebakaran terjadi, yang datang itu siapa? Harusnya dishub bukain jalan untuk mobil pemadam. Ini tidak. Ini contoh yang sederhana ya, kita bilang bencana yang besar dulu. Kalau ada kecelakaan, ada yang kebakar, ada yang ya luka segala macam, ada nggak ambulan? Tidak. Ada tidak Pol PP untuk mengamankan lokasi supaya jangan direbut selang segala macam? Tidak ada juga. Nah daerah rawan kebakaran pernah kan udah kasih edaran kalau tidak boleh parkir, tutupi jalan. Ini mesti dipindah. Atau gerobak-gerobak tempat jualan PKL habis malam dagang taruh aja begitu seperti kejadian Teluk Bom, tidak bisa lewat mobil pemadamnya. Nah ini contoh sederhana. Nah saya pernah ngalamin juga tahun 2010. Nah saya harap kita bisa rumuskan sesuatu yang lonjakan kodok lah. Jangan sampai ngulang-ngulang lagi kesalahan pelan. Kita ada uang di DKI, ini menyelesaikannya biar tuntas. Biar kita tuntaskan. Misalnya contoh, saya di Chicago, ini menarik. Saya diundang bicara di sana. Karena agak lama jadi pembicara di sana. 5 hari bicara di sana. Saya tinggal di hotel tahun 2010 masalah itu. Ya 2010 masalah. Tiba-tiba lagi tidur mati lampu. Tapi AC jalan. Bukan AC jalan karena dingin kali ya. Jadi mati lampu. Tapi saya lihat di pintu celah itu
lampu daruratnya nyala. Diam 5 menit tidak ada ini, lalu saya telepon ke counter, saya tanya, ini ada apa? Apa saya harus keluar dari kamar atau tinggal di kamar? Dia bilang tinggal di kamar saja, tidak ada masalah. Tapi saya berpikir kalau lebih dari 5 menit pasti ini masalah. Tidak mungkin tidak masalah. Tapi karena si hotel mungkin dia tidak mau mengganggu tamu, dia bilang tidak ada masalah. Nah, apa yang terjadi? Saya tunggu lagi 10 menit, saya telepon lagi. Dia bilang tidak ada masalah. Saya curiga ini ada masalah. Karena ini di luar negeri, saya juga mau kemana gitu kan, kalau masalah gitu kan, mau kemana? Kalau tidak ada bau asap, tidak ada yang lain-lain. Lewat 10 menit, begitu saya telepon, langsung bunyi sirene di dalam kamar itu yang memaksa saya harus keluar. Saya tidak tahan dengan sirene di kamar yang udah membuat telinga saya harus keluar. Dan gawatnya, saya lupa ini bukan Indonesia. Kalau udah tidur bangun tidak lupa. Saya pakai celana pendek, tidak pakai apa-apa. Saya nyelotong kuat, tidak pakai sandal. Begitu keluar dinginnya luar biasa. Begitu dari keluar pintu darurat, mau buka nggak bisa lagi. Pintu darurat tidak bisa dibuka dari luar untuk keamanan. Waduh gawat. Saya kesel, saya langsung cari yang punya hotel itu semua pada keluar. Saya cari yang menjaga hotel, saya omel-omelin. Saya kata kamu kurang ajar gitu. Saya akan tanya Anda dari 5 menit pertama. Kalau Anda kasih tahu sesuatu, saya bisa siap-siap gitu kan. Saya bisa siapkan paspor saya segala macam. Rupanya itu konser display di hotel. Begitu saya keluar, ambulan, polisi, semua lengkap. Termasuk tangga semua di luar. Lalu saya tanya, baru dia minta maaf, dia bilangnya apa? Yang membunyikan ini bukan kami. Jadi sentral dari pemadam kebakaran yang melihat terjadi sesuatu di sebuah hotel, dia yang bunyikan itu alat. Nah ini luar biasa. Masih bayangkan, ini keselamatan yang harus kita punya di ibu kota sebetulnya. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh. Kita bicara Pol PP, nggak apa-apa, orang-orang sendiri kita punya, kita ini keluarga besar. Kita mau menyelesaikan persoalan DKI, kenapa ormas-ormas ikut, angkatan ikut, udah semua ikut, masuk perusahaan-perusahaan ikut, yayasan ikut. Karena ini persoalan kita bersama kan di DKI. Ini keluarga besar, rumah kita bersama, Pol PP, misalnya contoh yang sederhana. Monas orang perkosa saja tidak tahu. Dia keliling-keliling, ya mana bisa orang keliling? Karena 6.000 tidak cukup. Saya bilang 7 juta udah cukup kalau mau pakai pagar air. Di Monas itu perlu CCTV, full CCTV. Tidak ada fungsi. Makanya dia tersangka kan. Jaksa begitu baca, dikejar. Jadi kita punya CCTV sekarang rusak lagi. Kenapa rusak? Servernya itu saya begitu masuk ruangan ya saya bilang ini asli kurang dingin. Ini bisa jebol server kita gitu bagus. Ini mesti dingin sekali. Ini tidak dingin dari bawah, sudah terasa masuk ke krisis server itu. 3 hari benar. Tutup. Karena tidak dingin. Ini contoh sederhana. Jadi masalah kita ini apa sebetulnya? Masalah kita ini kepedulian. Kadang-kadang saya bilang kita ini malu sama yayasan juga suci gitu ya. Ada yayasan yang misalnya Graha, Peduli atau yang lain. Itu ada kejadian duluan mereka. Kita terlambat. Nah contoh kasus banjir kemarin di Muara Baru. Begitu banjir, semua tinggal di rumah susun, jebol. Jadi kan Muara Baru kan kalau sampai tanggulnya jebol, itu bisa mati tuh ada. 7.000 rumah, 17.000 warga. 2,8 meter ya kalau lagi pasang. Nah kalau sampai itu jebol, tenggelam, di mana tempat kita nampung makanan? Pasti rumah susun. Nah, rumah susun itu, tapi kalau tidak ada makanan bagaimana? Nganterin kayak kemarin. Ini yang dibajak di tengah jalan makanannya. Dari orang-orang juga bisa jualan, bisa juga serakah. Kayaknya ada Pak Arwan, Bos Arwan pakai amfibinya marinir, anterin masuk. Mau berapa anterin seperti itu?
Kalau pakai skoci segala macam, penjara. Nah ini artinya kita kan tidak siap. Nah kita bisa bayangkan Jakarta sudah berpuluh-puluh tahun kita mengalami bencana tapi tidak pernah siap. Nah, kita harapkan pertemuan di sini kita duduk bersama. Pak Gubernur menginginkan kita tidak mau lagi yang namanya Persiaga, Monas, yang gagal-gagal harus keliling mobil liatin gitu kan. Tidak ada gunanya seperti itu. Yang kita ingin sekarang pengalaman kita. Kalau banjir yang lebih parah dari ini mungkin kita bisa memaafkan kita. Tapi kalau cuma sekelas kemarin yang dulu-dulu tiap 5 tahun, kita sudah tahu kan tempat mana tempat kita evakuasi pengungsian. Nah harusnya tempat itu kita sediakan. Dari dinas sosial mesti siapkan semua di situ. Kalau terjadi minimal seminggu makan, kalau terkurung pun makan. Baru kita bicara ini masih DKI, masih bisa drop helikopter. Ya 3 hari saja sudah lumayan. Anda bisa bertahan di situ, stok 3 hari sudah lumayan. Jadi kita mesti bayangkan seperti bunker-bunker perang sekarang. Kalau terjadi sesuatu ini sudah lengkap. Lari ke sini sudah lengkap. Kalau nggak cukup baru kita supply. Nah harusnya seperti itu. Kita bisa duduk bersama, terus koordinator seperti apa. Orang-orang yang rajin pun sudah tahu. Selama ini itu juga dibohongin kan. Siap. Jumlah orangnya tidak ada. Pak Gubernur kemarin panggil saya evaluasi. Nah Gubernur kata begini. Di Solo, Pol PP itu hanya 80 orang. Yang kota kecil. 80-90. Jadi kemana pun kelihatan. Pak Gubernur wajibkan mereka itu di lapangan. Kita Pol PP 6.000 lebih. Baru kelihatan kalau Pak Gubernur ada acara resmi. Kalau Pak Gubernur nyelonong sendiri, tidak ada Pol PP, tidak tahu kemana. Nah ini ada sesuatu yang masalah. Lalu Smart Friend menawarkan kasih handphone gratis, hanya bayar pulsa 200.000 tiap bulan. Di situ ada GPS, bisa kita monitor, kita rapat. Tidak ada yang mau minta. Ini masalah. Ya sama seperti saya dulu kerja tambang kan. Saya punya satu manajer tambang itu, jadi agak pakal itu. Nyilang dulu di kampung. Jadi kalau saya kontak radio, dia selalu bilang, ini Pak di posisi di bawah Pak. Posisi di bawah tidak bisa, ya radio gitu kan, tidak, frekuensi tidak nyampe Pak. Tiap hari begitu. Nah saya iseng juga. Nah saya sengaja jalan sama dia, saya pegang radionya. Nah sekarang saya ngomong sama Anda sih. Biasa kamu berdiri di posisi mana kalau kerja? Kasih tahu saya posisi Anda biasa di mana? Semua pelosok kamu tunjukin saya posisi Anda di mana? Lebih sering Anda di mana? Dia tunjukin. Saya langsung berdiri situ, saya coba kontak. Ini bisa. Nah kalau itu masalah, saya kira banyak orang tidak pengen diketahui posisinya. Nah kalau petugas lapangan harus di lapangan. Nah ini yang kita memang mau dievaluasi. Nanti kita lagi siapkan kinerja secara individu. Jadi TKD tunjangan kinerja daerah di DKI itu salah nama. Sudah bukan TKD itu namanya itu usaha nambah gaji. Ya kan? Karena PJTS kan pinter goblok penghasilan sama kan, rajin malas sama. Jadi psikolog yang tes kasih ke saya data. Yang dites untuk eselon 2, kalau A kan bintang, B, C, D, E. Terus saya melihat datanya, semua kisarannya C, D, E. Ini DKI. Kalau kami putuskan tarik orang dari luar, kita khawatir semangat yang bawah ini masalah. Kita terbentuk golongan 4A dia bisa naik ke 4B. Jadi tadi saya perintahkan tes semua 4A. Kita naikkan aja pangkatnya langsung 4B. Kita naikkan saja kalau dia tesnya bagus. Kita buat keadaan dan celah pasal gubernur bisa menaikkan 1 tingkat. Kalau memang khusus atau luar biasa. Nah ini persoalan di DKI. Nah yang baru-baru nanti lama-lama budayanya ke bawah. Nah ini kita perlu evaluasi. Kita tidak ingin mengulang yang sama, menghabiskan uang yang sama, tiap tahun terus yang sama. Nah sekarang kita betul-betul ingin melakukan sesuatu yang berarti. Jadi tidak ada lagi hitungan habis uang berapa belas miliar nasi bungkus. Padahal nasi bungkus disumbang orang. Kita tidak mau lagi seperti itu.
Ya lebih baik dinas sosial masak di tiap-tiap pos. Anda mau makan datang ke situ jelas. Dia tidak ada lagi kirim nasi bungkus. Jadi begitu terjadi bencana banjir di tiap-tiap titik itu sudah jelas mau makan datang ke situ. Tidak ada bilang siapin nasi bungkus. Kirim nasi bungkus susah dihitung. Dan kelaparan juga banyak. Swasta bantu. Nah, swasta kalau tidak bergabung satu koordinasi, dia tidak lagi satu tempat kelebihan makanan, satu tempat tidak ada makanan. Nah ini harusnya petani itu ruang untuk koordinasi ini mesti jelas. Di DKI ada sebetulnya. Jadi kita lihat siapa laporannya. Nah tentu kita berharap tidak terjadi bencana banjir lagi akhir tahun atau awal tahun ini. Karena terus terang penyerapan anggaran untuk PU payah sekali. Beli alatnya payah, sampah juga beli alatnya payah, kerjanya juga masalah. Jadi kita juga kalau sampai bagus pun tidak sampai 10%. Karena normalisasi sungai waduk itu terbentur dengan banyaknya rumah-rumah yang liar. Ini masalah. Kita mesti setengah rumah susun baru pindahkan mereka. Kita pindahkan baik-baik saja, kita sudah melanggar hak asasi manusia. Ada yang saya langgar cuma hak burger saya bilang. Tapi dilanggar. Nah ini Jakarta. Jadi saya pelantikan Kapolri dari ketemu beberapa mantan Kapolri. Ya lumayan juga gitu. Ada hiburan juga buat saya gitu. Jadi satu mantan Kapolri udah lewat dari mobil udah lewat berhenti turun langsung nyamperin saya. Dia ngomong gini, Jakarta yang mesti begitu katanya. Udah bener kamu katanya. Kalau terlalu lunak nggak nyala. Tapi kita maunya keras, tapi tegas, tapi manusiawi. Kita bukan mau membunuh orang, tapi kalau orang kurang ajar, seperti bisa kemarin dia sobek-sobek, dia putuskan itu salah segala macam, pidanakan aja. Saya bilang berbeda kalau orang demo robohkan pagar kita, nimpuk kaca kita, pidanakan. Tidak ada toleransi. Kalau dia cabut golok, saya bilang sama para pengawal, kalau demo tak cabut golok, nyerang, lucutin golok. Kalau masih nekat, tembakin tempat. Saya yang perintah. Kalau kalian masih laku, kok seribu gimana Pak? Pistol kita nggak cukup Pak, pelurunya Pak. Siram bensin. Saya yang menyalakan Jiko yang bakar. Saya yang dipidana hukum mati nggak Pak. Supaya mereka juga ada pelajaran takut. Kalau nggak bisa seenaknya. Punya rombongan besar, boleh meningkat bunuh orang. Aparat juga manusia. Aparat mati tidak melanggar HAM. Tapi kalau mereka kita tembak, kita melanggar HAM. Terimalah pelajaran itu. Jadi orang mulai anarkis, tidak melanggar HAM kau bunuh kita. Nanti saya bilang, kalau saya diserbu, saya sih tidak mau mati konyol, minimal mati bawa beberapa orang ke akhirat bareng. Ya kan? Kalau kita tidak mati, kita melanggar HAM. Kalau mati, paling nanti mahasiswa datang malam-malam pasang lilin, doain, dari kasihan. Karena udah terbunuh gitu kan. Jadi kalau kita bunuh mereka yang menyerbu, dibilang itu melanggar HAM. Saya bilang saya lebih baik dihukum mati karena melanggar HAM. Kalau demikian kenyataan di lapangan. Jadi aparat juga manusia, nggak bisa. Ini prinsipnya gitu aja, udah satu peluru satu kepala kalau dia masuk. Sebatas berapa peluru aja. Kalau dia bawa golok masuk, kita hajar. Bila perlu kalau ada gerangan, lempar gerangan. Ini udah keterlaluan. Kita udah terbolak-balik. Nah ini yang saya kira dalam rapat koordinasi ini ada satu hal selain dari kepedulian kita masing-masing. Yang kedua adalah persoalan kita adalah kita ini udah puluhan tahun, ada bahasa Jawa ini saya lupa, kasih tahu dari teman-teman juga. Puluhan tahun salah dianggap benar, ini yang repot. Asal orang banyak ini bilang benar, walaupun salah jadi benar. Ini tidak boleh. Kita punya konstitusi, kita punya aturan, ini jelas. Jadi walaupun kita berdiri sendiri pun, kalau ini adalah benar, ya benar. Mati pun saya rela. Kita dulu pelajaran sejarah suka baca buku kan. Para pahlawan waktu agresi militer Belanda 1-2 bilangnya apa? Teriaknya merdeka atau mati. Karena sudah merdeka. Ya, kalau nggak mau dibiarin, ya baik diri mati. Nah sekarang kita juga sama, kita udah merdeka nih. Kita udah merdeka, masa mau
hancurin lagi. Jadi orang-orang yang harus tanggung jawab. Ya lebih baik kita mati, kita pertahankan negara ini. Nah ini yang saya minta. Yang kesulitan kedua inilah yang harus kita terobos. Apalagi bapak-bapak ibu udah lama di DKI misalnya, sudah anggap ini biasa. Sesuatu yang dilakukan sudah biasa. Nah ini kita mesti berubah. Pak Gubernur dan saya diminta masuk ke DKI, ya biasa dalam manajemen. Kalau di dalam sebuah perusahaan tidak ada orang yang bisa direkrut, karena dia bagian dari yang lama, pasti merekrut membajak dari perusahaan luar, kira-kira begitu, supaya ditaruh di sini untuk perbaiki. Nah, kira-kira konsep DKI kemarin itu seperti itu. Jadi Partai Gerindra itu melihat memanggil kami masuk untuk dipertandingkan di sini sama PDI Perjuangan, untuk membuat sebuah perubahan, untuk membuat sebuah model untuk transformasi seluruh Indonesia. Nah itu yang ditugaskan. Makanya Pak Prabowo panggil saya masih ingat kalimatnya, ini tugas negara. Ahok mau terima atau tidak? Karena saya protes, Bapak partai tidak cukup. Enak aja nyuruh saya berhenti dari DPR RI. DPR kan lumayan duduk-duduk dengan gue dapat duit dari sini kan. Lumayan gajinya. Ya kan lumayan. Saya harus berhenti ini. Dia pecat karena nyebrang partai. Dia kata ini tugas negara. Tidak semua orang bisa dipilih untuk lakukan tugas ini kata. Makanya saya suka. Nah ini harus kita berani fokus. Nah kenapa saya bilang sama istri saya, kalau saya harus mati pun dalam tugas ini, kalau ketemu mayatnya saya minta di kuburan ini ditulis mati adalah keuntungan. Karena tidak semua orang bisa terpanggil untuk mati di situasi seperti ini. Nah sekarang sama mengatasi bencana, penanggulangan bencana ini. Kami berharap sekali dalam rapat koordinasi ini, Bapak Ibu bisa merumuskan sesuatu yang seperti penyakit yang mesti amputasi lah kelakuan lama itu. Dia harus menemukan sesuatu yang tuntas. Jadi jangan diulang lagi. Ini apa? Ini bukan pertemuan kedua, pertemuan pertama, tapi tahun kedua. Ini ada pertemuan tahun kedua. Bagi Pak Arfan kan ada di sini kan. Ini pertemuan kedua ini, bukan pertemuan pertama yang kedua kali, bukan. Jadi kita makin matang, kita bisa rumuskan. Soal uang kita cari. CSR perusahaan mau bantu, APBD kita ada. Yang penting sekarang Bapak Ibu yang di sini ada niat, ada hati, mau keluar dari zona nyaman, tembus sesuatu. Istilah bahasa Inggris itu leapfrog. Ya harus loncat kodok ini. Kita tidak bisa lagi lakukan terus. Kita tidak bisa nunggu. Kami juga terbatas tinggal 4 tahun lagi. Tidak bisa nunggu. Ini harus kita lakukan loncatan, kita selesaikan. Jadi istilahnya kita selesaikanlah urusan yang tiap tahun sama. Tiap tahun selalu kekurangan. Tiap tahun selalu ada tempat evakuasi yang tidak ada apa-apa. Udah datang baru dikirim. Tidak bisa. Karena ini makin lama makin kita makin lebih besar lagi. Nah, ya tentu sekali lagi kita siap. Ibarat tentara ya, Bapak saya suka bicara atau prajurit. Itu pepatah bilang dilatih 1000 hari untuk dipakai 1 hari. Betul? Prajurit itu dilatih tiap hari 1000 hari untuk perang pakai sehari. Expendable, matinya langsung depan. Prajurit maju duluan. Jadi dilatih 1000 hari untuk sekali pakai. Nah kita tentu berharap tidak pernah dipakai. Nah kita juga sama, kita setelahati terus, siap terus. Dan kita harapkan tidak terjadi bencana. Kalau tidak terjadi bencana gimana? Kita boleh nggak yang sosial dan kumpul-kumpul beras semua, masak juga lah. Syukuran saja kita makan buat tidak terjadi bencana. Jadi kalau terjadi bencana kita tahu ada obatnya, ada nomor selimutnya, semua lengkap. Dan sekali lagi kami sangat terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu hadir. Kalau PNS terima kasihnya mesti dicek dulu, kadang-kadang terpaksa datang. Makanya Wagub dipaksa hadir di sini. Takutnya absennya kurang. Tapi tidak, DKI juga masih banyak PNS yang dedikasi. Saya ada setahun di sini, saya ketemukan banyak yang siap untuk fight. Banyak kok yang dukung. Banyak sekali juga PNS yang jujur di DKI. Yang pintar kalau saya ngomong, rata-rata kalau di tempat kotor pintar, itu semua lewat. Persoalan cuma mengontrol dirinya, mengontrol orang lain. Nah itu memanage masalah itu yang sedikit masalah. Karena mungkin budaya kelamaan tidak pernah dilakukan. Tapi secara kecerdasan
DKI luar biasa. Nah, jadi orang yang paling penting bisa mengontrol dirinya. Marah boleh tidak? Boleh. Tapi bagaimana Anda bisa mengontrol marah Anda? Jadi istilah keren itu marah Anda itu tidak sampai matahari terbenam masih marah. Tidak bisa. Anda boleh marah. Tapi marah Anda itu tidak sampai seharian. Anda snewut dong. Anda boleh marah. Tapi bagaimana Anda bisa mengontrol diri Anda? Nah, itu yang kita ingin nanti penanggulangan bencana ini ya sama. Kalau kita bisa kontrol diri kita, koordinasi ini pasti akan terlaksana dengan baik. Dan itu kita berdoa sekali lagi tidak ada bencana, ada kesiapan kita untuk banjir ini sangat tinggi. Kita hanya ada beberapa waduk bisa bereskan karena terbentur dengan rumah-rumah liar tadi. Kita harus bangun rumah. Itu kita katakan kita ingin tegas, tapi kita manusiawi. Jadi kalau ada macam-macam, kita sikat. Tidak ada urusan. Karena kita nanti panggil untuk itu. Jadi bisa kita membuat sebuah perubahan. Yang dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya secara resmi membuka rapat koordinasi penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Demikian telah kita ikuti bersama tadi arahan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, juga arahan yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita peserta untuk menghasilkan kebijakan yang baik untuk Provinsi DKI Jakarta. Bagi para peserta memberikan coffee break selama 15 menit dan sebelumnya kita foto bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk lebih tertibnya nanti kita lakukan beberapa sesi. Mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk berdiri di podium dan para peserta dari Laksana BPBD. Oke ya, cukup. Jadi Pak, satu lagi Pak. Ini untuk diingatkan ya. ya, cukup. Ya, cukup gantian. Pak Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas arahan dan dari beliau. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi peserta untuk dapat menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang terbaik bagi DKI Jakarta. Dan bagi para peserta kami berikan waktu 10 menit untuk coffee break sambil nanti kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Udah berapa lama? Berapa lama? Udah berapa? Udah berapa?